siap untuk kita belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, akan berdoa sehingga proses pembelajaran kita hari ini dari awal sampai dengan akhir boleh berjalan dengan baik dan apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Silakan yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa pagi. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah semua hadir hari ini? Ada. Baiklah anak-anak, siapa yang masih mengingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya. Pada pertemuan sebelumnya apa yang kita pelajari? Teks cerita fantasi. Masih ingat apa itu teks cerita fantasi? Masih ingat? Ya, ada coba. Dan peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan penulis dalam buku. Nah, hari ini kita akan belajar hal lain lagi dari teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah lewat proses pembelajaran ini kalian diharapkan dapat yang pertama menyimpulkan isi teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang sudah disimpulkan dengan tepat. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu Guru akan memulai pembelajaran kita dengan menayangkan sebuah video cerita fantasi berjudul Ruang Dimensi Alfa. Siapa saja tokoh dalam video ini? Kalau urutan peristiwa yang pertama apa? Doni terlibat ke dalam ruang dimensi alfa dan mengingatkan Doni bahwa waktu mengembalikan manusia hanya dapat jam. Anak-anak, setelah menonton video ini, hal yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara kita menyimpulkan isi dari sebuah teks cerita fantasi. Hal yang kedua, bagaimana cara kita menceritakan isi dari cerita fantasi yang sudah kita simpulkan. Kemudian hal yang ketiga, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menceritakan isi cerita fantasi di depan kelas. Oke anak-anak, untuk mencari atau mengumpulkan informasi tentang apa yang kita pelajari hari ini, guru akan membagi kalian dalam kelompok. Setelah kalian duduk dalam berkelompok, kalian mencari di dalam bahan ajar dan juga teks fotokopian yang ibu guru sudah bagikan ke kalian, akan duduk dalam bentuk kelompok. Waktu kalian mengumpulkan informasi tentang apa yang akan kita pelajari hari ini telah selesai. Dengar di sini baik-baik. Masih dalam bentuk kelompok, tugas kita hari ini adalah setelah membaca cerita fantasi ini, kalian akan diskusi kemudian mencatat tokoh dalam cerita fantasi ini, latar yang terdapat dalam cerita fantasi ini, dan urutan-urutan peristiwa dalam cerita fantasi ini. Waktu kalian untuk berdiskusi telah selesai. Sekarang waktu kalian untuk melaporkan hasil diskusi kalian. Pagi teman-teman. Pagi. Judul cerita Berlian Tiga Warna. Nama tokoh Anika, Ibu Anika, rumah Anika dan sebuah kerjaan yang dipinggirkan. Tangan dulu untuk kelompok satu. Judul cerita Berlian Tiga Warna. Nama tokoh Anika, Ibu Anika, Tamika dan Cika. Urutan peristiwa dalam cerita fantasi Berlian Tiga Warna. Anika menemukan berlian 3 warna di kamar ibunya. Anika dan dua temannya Tamika dan Cika mengalami petualangan imajinatif. Kita
berhasil menyelamatkan Putri Charlie dengan mengambil berlian sesuai warna mereka masing-masing. Setelah selesai berdiskusi dan melaporkan hasil diskusi, sekarang tugas kalian adalah berlatih bercerita. Cerita di depan kelas dengan memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Penampilan, volume, intonasi, keruntutan, dan mengakhiri cerita dengan kalimat yang satu. Sudah? Ya. Silakan. Judul cerita berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, kalau ada 3 sobat yang menyukai warna seperti para kotak tersebut, akan mendapatkan petualangan indah. Mereka membuka kotak yang sesuai dengan warna kesukaan mereka. Mereka pun menolong Putri. Sang ratu sangat bahagia dan menawarkan mereka tas berisi berlian. Dia meminta mereka meninggalkan tas itu lalu kembali lagi ke kamar Anika. Mereka ke kamar Anika dengan sehat selamat dan persahabatan mereka semakin dekat. Wah, bagus dong, tangan dulu. Cerita berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, kalau ada 3 sobat yang menyukai warna pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan yang indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Mereka membuka kotak sesuai dengan warna kesukaan mereka masing-masing. Mereka terkejut, alasannya adalah bangkitlah di hadapan mereka seorang ratu yang tubuhnya dihiasi dengan berlian. Sang ratu sangat bahagia dan menawarkan mereka tas yang berisi berlian. Kembali ke kamar Anika dengan selamat dan persahabatan mereka semakin dekat. Sudah toh? Bagus sekali ya ilmunya. Ibu guru senang sekali karena kalian hari ini bisa berdiskusi, menyimpulkan isi cerita fantasi, kemudian berlatih bercerita fantasi berdasarkan hal yang sudah disimpulkan dan bercerita dengan baik di depan kelas. Tepuk tangan dulu untuk itu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan apa yang tadi sudah kita diskusikan. Teks cerita fantasi dengan judul apa yang tadi kita baca? Berlian warna. Berlian 3 warna. Tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita fantasi itu siapa saja? 1. Anika. 2. Kemudian latar tempatnya di mana tadi cerita itu? Rumah kerajaan yang dipimpin ratu. Itu tadi hal-hal yang sudah kita diskusikan dalam kelompok dan sudah kalian laporkan tadi di depan kelas, ya toh? Ya. Sekarang untuk cara bercerita kalian. Kalian bercerita sudah bagus. Dalam jangka waktu 20 menit yang Ibu berikan untuk kalian berlatih, kalian sudah bercerita dengan sangat bagus tadi. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau sudah berdiri di depan dan bercerita, tolong jaga gerakan tubuhnya, penampilannya. Kemudian yang kita harus memperhatikan volume suara. Baik anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Ibu guru tanya, apa yang menurut kalian sudah kita pelajari? Pertama, cara menghidupkan cerita fantasi. Kedua yang kita pelajari hari ini, cara menceritakan isi cerita fantasi, ya toh? Nah, yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah apa? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan isi cerita fantasi. Sudah? Ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Sudah. Masih ada pertanyaan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Guru akan tutup pembelajaran kita hari ini. Ingat, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah-kaidah kebahasan yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Yang bertugas untuk berdoa, silakan. Terima kasih untuk yang sudah memimpin kita dalam doa di siang